Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Triyunandar dan rekan-rekan saya yang saya hormati. Eh, Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perencanaan sistem informasi manajemen proyek berbasis web toko sembako. Di sini ada anggota kelompok saya, Rika Rukoyah, Tiara Putri, Bisma Wijaya, Irsyad Panca, dan saya sendiri, Sabila Rubi. Latar belakang perkembangan teknologi informasi mendorong pelaku usaha, termasuk toko sembako, untuk menerapkan sistem pengelolaan yang lebih efisien. Pemanfaatan sistem informasi berbasis web dapat meningkatkan efektivitas operasional dan daya saing usaha. Toko sembako Rahmat Abadi di Bogor masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan transaksi penjualan, pengelolaan stok, dan laporan keuangan. Proses ini berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan informasi, serta kurang efisien dalam operasional sehari-hari. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan merancang sistem informasi manajemen berbasis website untuk membantu pengelolaan penjualan dan stok barang secara lebih efektif dan efisien, serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan transaksi secara online. Selanjutnya, Ya, lalu di sini ada pembahasan. Yang pertama itu ada proses pencatatan, penjualan dan pembelian yang masih dilakukan di buku sehingga memakan waktu lama dan menghambat pelayanan pelanggan. Yang kedua, tidak adanya sistem real time untuk memonitor persediaan yang menyebabkan seringnya terjadi stock out atau overstock yang berdampak pada kerugian finansial. Yang ketiga, pemilik toko kesulitan mendapatkan laporan penjualan, keuntungan dan kerugian, serta data barang terlaris atau kurang laku secara cepat dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Lalu tujuannya yang pertama ada untuk membangun sistem yang dapat mengolah data stok barang serta transaksi toko sembako secara terpusat dan terintegrasi. Yang kedua, untuk mempermudah pemantauan dan pelaporan kegiatan melalui sistem berbasis web. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi kerja dengan meminimalkan kesalahan dalam pencatatan dan pengolahan data. Lalu yang keempat, untuk menyediakan informasi yang akurat dan cepat dalam pengambilan keputusan. Lalu di sini ada manfaat. Yang pertama yaitu mempercepat proses administrasi dan pengelolaan proyek di toko sembako. Yang kedua, meningkatkan akurat dan transparansi data operasional. Ya, di sini Baik, akan saya lanjutkan. dilanjutkan oleh Bisma. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga, mengurangi risiko kehilangan data akibat pencatatan manual. Yang keempat, memudahkan akses informasi bagi pemilik, karyawan, maupun pihak terkait kapanpun dan dimanapun. Deskripsi produk. Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola data barang, transaksi, dan aktivitas operasional toko sembako Rahmat Abadi secara digital. Sistem dapat diakses melalui berbagai perangkat yang terhubung ke internet. Fitur utama meliputi pencarian dan pengelompokan data barang, pencatatan transaksi, pemasukan dan pengeluaran, serta pengelolaan data berdasarkan tanggal dan jenis transaksi. Target penggunaan adalah pemilik toko dan karyawan untuk mengolah stok barang, transaksi keuangan, serta memantau aktivitas operasional melalui dashboard secara efektif dan efisien. Keuntungan yang diharapkan. Yang pertama, proses pencatatan dan pelaporan menjadi lebih cepat karena dilakukan secara otomatis. Yang kedua, semua data keuangan dan stok barang tersimpan dalam satu sistem terpusat. Yang ketiga, mengurangi kesalahan input data dan duplikasi informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiara. Yang keempat, ada kemudahan monitoring. Pemilik toko dapat memantau aktivitas proyek dan kondisi usaha kapan saja. Yang kelima, peningkatan produktivitas sistem membantu karyawan fokus pada kegiatan yang lebih strategis daripada pencatatan manual.
Hasil penelitiannya, minggu pertama dan minggu kedua, studi literatur mengenai sistem informasi manajemen proyek, observasi, proses bisnis toko sembako, serta analisis kebutuhan pengguna. Minggu ketiga dan keempat, perancangan sistem, arsitektur basis data, perancangan antarmuka, dan diagram alur sistem. Minggu kelima sampai ketujuh, pengembangan aplikasi, pembuatan modul utama dan sistem login, manajemen stok, dan laporan transaksi, serta pengujian untuk setiap modul. Minggu ke-8 dan ke-9, integritas seluruh modul, pengujian sistem secara menyeluruh, testing, dan perbaikan bug. Yang ke-10, finalisasi sistem, penyempurnaan fitur, penyusunan dokumentasi teknis sistem, dan uji coba pengguna. Minggu ke-11, laporan akhir, persiapan presentasi, serta pelatihan pengguna sistem bagi pengguna toko sembako. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Dari sisi admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data kategori produk. Yang kedua, admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data barang. Yang ketiga, admin dapat melihat dan memantau data transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Dari sisi pelanggan diharapkan dapat melakukan pemesanan barang secara online. Yang kedua, pelanggan dapat melakukan pembayaran sesuai dengan barang yang dipesan. Kesimpulannya, sistem informasi manajemen proyek berbasis web untuk toko sembako berhasil dirancang dan dibangun untuk membantu proses pencatatan, monitoring, serta pelaporan proyek secara efisien. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas operasional dalam toko sembako. Sarannya, sistem diharapkan dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur integrasi dengan aplikasi mobile. Yang kedua, fitur notifikasi otomatis. Yang ketiga, integrasi dengan sistem keuangan toko. Oke, selanjutnya yaitu tampilan Figma dari sistem informasi Kota Jaya. Bisa dilihat di sini, yaitu ada website ini digunakan untuk admin dan juga kasir. Admin gunanya itu untuk mengelola produk dan stok, terus bisa melihat supplier, terus riwayat transaksi, dan juga statistik dan laporan. Di bagian kasir itu sebagai kayak biar transaksinya lebih mudah, ada keranjang produk, dan berbagai metode pembayaran. Selanjutnya di bagian dashboard admin ini, yaitu di bagian sini ada menu dashboard, produk, supplier, dan juga riwayat. Di bagian dashboard ini terdapat ada total produk atau total produk yang terdaftar. Yang kedua ada bagian stok hampir habis. Nah, produk dengan stok kurang dari 10 itu bakal ditampilkan di bagian sini. Total penjualan bulan ini akan ditampilkan di bagian dashboard juga. Di bagian dashboard juga terdapat pendapatan bulan ini. Selanjutnya, di bagian produk, di sini kita bisa mengelola produk-produk apa saja yang baru. Misalkan kalau ada produk tambahan yang baru masuk, supplier yang baru mengirim produk, bisa di bagian ditambah produk, tinggal diisi nama barangnya apa, kategorinya apa, satuannya, harga belinya, harga jual, lalu stok, dan bisa langsung disimpan. Maka akan tersimpan di sini. Di bagian sini juga ada aksinya, yaitu edit, dan juga di aksinya bisa dihapus.
Selanjutnya yaitu menu supplier. Di bagian supplier, di sini bisa mengelola data pemasok barang. Yang bisa mengelola bagian ini yaitu hanya admin. Nah, di dalam kelola supplier ini ada nama supplier, alamat, nomor telepon. Di sini juga bisa bagian tambah supplier juga. Selanjutnya ada riwayat transaksi. Nah, ini tuh bagian di mana daftar penjualan dan detail transaksi yang telah dilakukan ada di bagian sini. Ada ID transaksi, tanggal, metode pembayaran, status, dan juga total harga. Selanjutnya di bagian kasir, terdapat daftar produk seperti ini. Ada beras, ada minyak, dan juga ada gula. Di bagian kanan sini ada keranjang belanja. Dengan cara menambahkan beras, menambahkan minyak. Di sini bisa ditambah, jika dikurang, dan juga bisa dihapus kembali jika tidak menjadi beli barang tersebut. Ini di bagian kasir, ada total item, total harga, metode pembayarannya tunai ataupun yang lain. Tinggal disimpan, maka mereka akan menyimpan ke bagian riwayat transaksi. Selanjutnya, untuk bagian pelanggan, kita menyediakan website yang digunakan untuk pelanggan membeli barang di toko kita secara online. Nah, di bagian pertama atau beranda, menu utama, di sini kita menampilkan produk terlaris. Bisa dilihat, di sini bisa langsung beli sekarang ataupun langsung dimasukkan ke dalam keranjang. Di sini juga terdapat info-info mengenai toko Kota Jaya. Dan juga di bagian produk itu berisi tentang produk-produk apa saja yang dijual di toko Kota Jaya. Bisa juga langsung ke dalam bagian beli sekarang ataupun masuk ke dalam keranjang. Selanjutnya ada menu promo, di mana promo-promo yang terdapat di toko Kota Jaya. Selanjutnya ada bagian tentang kami. Ini mengenai toko Kota Jaya. Selanjutnya ada keranjang. Nah, jika kita mengklik keranjang ini, maka akan masuk ke dalam bagian shopping cart. Nah, di sini juga bisa ditambahkan, dikurangkan produk yang ingin dibeli. Lalu tinggal klik buy atau bayar, maka akan masuk ke dalam bagian order list. Tadi produk-produk yang sudah dimasukkan. Maka di sini tinggal mengisi pemilihan payment methodenya apa, namanya siapa, alamatnya siapa, terus totalnya ada. Di sini tinggal langsung pembayaran. Setelah pembayaran selesai, pembayaran bisa dilakukan. Oke. Di sini juga sebenarnya ada bagian profil, di mana sebelum kita berbelanja sebenarnya harusnya login terlebih dahulu dengan cara memasukkan data yang diminta untuk mengakses akun Anda, seperti email dan juga password langsung di login. Mungkin itu aja. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.